Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Bertemu lagi dengan Ibu Ika Martika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang indahnya berbagi dengan tema zakat. Selamat menyaksikan. Zakat, pengertian, syarat, dan ketentuannya. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat juga berarti menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Hukum melaksanakan zakat yaitu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah serta kepedulian sosial terhadap sesama. Siapa saja sih orang-orang yang wajib membayar zakat? Yang pertama, tentu saja beragama Islam. Yang kedua, dia sudah balik. Selanjutnya, berakal sehat. Lalu, merdeka, tidak dalam tekanan siapapun. Yang selanjutnya, harta yang disedekahkan atau dizakatkan harus milik sendiri. Lalu mencapai nisab. Yang terakhir, berlalu 1 tahun atau sudah mencapai haulnya. Zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti kita memiliki emas, perak, perniagaan, atau hasil pertanian. Sedangkan zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisab adalah batas minimal harta yang kita miliki dan wajib untuk dizakati. Setiap harta yang kita miliki berbeda jenis nisabnya. Contoh, kita memiliki emas. Misal dalam 1 tahun, emas itu ketika dihitung ada 85 gram. Berarti sudah mencapai nisab atau sudah wajib zakat. Zakat yang dikeluarkan berapa? Yaitu sebanyak 2,5%. Lalu kalau perak, nisabnya yaitu 595 gram. Serta perniagaan setara dengan nisab emas jika kita seorang petani dan memiliki hasil pertaniannya dihitung dengan beras adalah 527 kg. Tapi jika dalam 1 tahun tidak memenuhi kriteria yang tadi disebutkan, tidak wajib membayar zakat. Tapi kita wajib untuk bersedekah ketika memiliki harta berlebih. Bagaimana cara menghitung zakat? Zakat bervariasi tergantung pada jenis harta. Contohnya, zakat mal dikeluarkan 2,5% dari nilai harta yang sudah mencapai nisab selama 1 tahun. Yang kedua, zakat fitrah sebesar 3,5 liter atau beras per orang atau 2,5 kg beras per orang. Harga berasnya disesuaikan dengan beras yang sehari-hari kita makan. Manfaat zakat banyak sekali, diantaranya membersihkan harta dan mensucikan diri kita. Lalu dapat membantu fakir miskin serta orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Yang keempat, memperkuat rasa solidaritas serta kepedulian sosial. Ada 8 golongan yang masuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Berjumlah 8 asnaf. Pertama, ada fakir. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak bisa memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, miskin. Orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhannya di setiap hari. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat adalah orang yang bertugas dalam mengelola zakat. Lalu ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru saja masuk Islam. Kenapa bisa diberikan zakat? Karena orang yang masuk Islam butuh sekali support, baik moral maupun material.
Lalu ada rikob. Rikob adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Lalu ada gorim atau orang yang terlilit hutang sehingga dia sulit untuk membayarnya. Lalu ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, seperti Bapak Ibu guru, itu bisa disebut dengan fisabilillah karena pekerjaannya adalah menyebarkan ilmu kepada anak-anak. Lalu ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekalnya, itu pun berhak mendapatkan zakat. Nah, itu tadi siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat dari muzaki. Nah, orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Lalu orang yang membayar zakat disebut dengan muzaki. Kenapa sih kita harus membayar zakat? Tentu saja dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Lalu dalam harta yang kita miliki memang ada hak mereka, hak fakir miskin, hak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sebagai seorang muslim, kita sangat dianjurkan untuk memiliki rasa kepedulian ketika melihat saudara kita sedang dalam kesusahan. Karena dalam agama kita dituntut tidak harus bisa beribadah bagaimana berhubungan baik sesama pencipta, tetapi kita juga harus wajib berhubungan baik kepada sesama antar manusia. Begitu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami ya. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video materi yang berisi tentang zakat. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan materi zakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena ketika kita sudah dapat mengimplementasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti anak-anak telah berhasil menerapkan pelajaran pendidikan agama Islam baik di lingkungan keluarga, lingkungan teman sekolah, atau di lingkungan teman bermain. Karena contoh kecil yaitu ketika ada teman kita misal yang tidak membawa bekal, kita wajib berempati kepada teman kita dan lebih baik memberi atau berbagi makanan dengan teman kita yang tidak membawa bekal. Itu adalah salah satu praktik yang bisa dikerjakan oleh anak-anak dari implementasi zakat. Baik anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.